Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Aditya dengan NIM 2409096 kelas 3C Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dalam pembuatan 3D model humanoid menggunakan software Blender. Langkah pertama, siapkan dua gambar model referensi menghadap depan dan hadap samping, lalu posisikan di tengah sumber X dan Y yang tujuannya sebagai patokan bentuk model yang akan dibuat. Lalu tambahkan cube dengan klik Shift A, pilih mesh dan pilih cube. Tambahkan 3 modifier pada cube tersebut, yaitu subdivision surf dan atur level viewport dan render masing-masing 3 dan centang kotak optimal display di bawah. Kemudian tambahkan juga modifier skin dan mirror. Lalu untuk pembuatan model cukup mudah, aktifkan dulu mirror di sumbu X, lalu klik tombol E untuk memulai membuat model, ikuti titik-titik yang ada di gambar referensi, lalu atur ukuran dengan klik Shift A. Setelah model selesai dibuat, kita ekspor dengan klik File, pilih menu Ekspor, pilih FBX. Lalu simpan file model FBX yang telah dibuat. Selanjutnya tahap pembuatan wajah. Kita gunakan tools Face Builder untuk membuatnya. Pilih menu Face Builder yang ada di sisi kanan, lalu klik Create New Head, klik tombol Add Image, pilih gambar referensi wajah kita dari berbagai sisi, depan, samping, kanan, dan kiri. Untuk pembuatan wajah cukup mudah, kita klik file gambar wajah yang sudah ditambahkan, akan muncul titik-titik yang membentuk wajah. Sesuaikan titik-titik tersebut dengan wajah kita, lakukan secara bertahap dari wajah menghadap depan kemudian baru samping. Setelah wajah selesai dibuat, ekspor dalam bentuk file FBX juga, lalu simpan. Selanjutnya tahap penggabungan model badan dan wajah serta tulang Rigify. Yang pertama yang perlu dilakukan, kita siapkan file project baru, kemudian impor file kepala dan badan FBX yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu, sesuaikan posisi model kepala agar pas ke model badan. Setelah pas, kita hide model kepala terlebih dahulu, lalu masuk ke mode edit, aktifkan mode X-ray di pojok kanan atas, lalu select bagian area kepala yang akan kita hapus untuk digantikan model kepala yang sudah dibuat. Lalu klik tombol delete, pilih vertex. Setelah terhapus, nonaktifkan head kepala, lalu select keduanya, kemudian Ctrl J atau klik kanan pilih join untuk menggabungkan keduanya. Kita juga bisa gunakan mode scalping untuk menyempurnakan bentuk model. Setelah selesai, kita masuk ke mode objek, pilih menu Add di atas, pilih armature, pilih Regify Metallic Basic Human, kemudian akan muncul tulangan, atur ukuran dan posisinya ke model, kemudian masuk ke mode edit, sesuaikan juga posisi tulangan agar masuk ke area model. Setelah tulangan dan model sudah pas, kemudian masuk ke tahap penggabungan tulang dan model. Klik area model, tekan Shift, lalu klik bagian tulang, lalu klik Ctrl P, lalu width, pilih width automatic weight, maka model akan tergabung dengan tulangan dan dapat bergerak mengikuti tulang. Kemudian masuk ke tahap pembuatan animasi gerakan model. Pilih tulangan, lalu masuk ke mode pose. Yang pertama, kita tarik sisi bawah untuk menampilkan menu animation. Kemudian kita atur terlebih dahulu jumlah frame yang akan kita gunakan. Saya membuatnya 60 frame. Lalu aktifkan juga fitur auto keying dan aktifkan only active keying set. Dalam pembuatan animation, saya membuat gerakan berulang, yang artinya posisi akhir dari gerakan animasi sama seperti awal gerakan. Maka saya akan men-select semua tulangan terlebih dahulu, lalu klik I di frame 1 dan 60. Setelah menentukan gerakan di posisi awal dan akhir, lalu atur posisi gerakan di pertengahan frame. Kelebihan fitur animation di Blender adalah dapat melakukan auto move pada frame, sehingga kita tidak perlu mengatur semua gerakan model di setiap frame, cukup sesuaikan sedikit agar gerakan lebih smooth. Setelah pembuatan animation telah selesai, kita masuk ke tahap render. Yang pertama, kita setup dulu posisi sorot kamera untuk menentukan angle model. Lalu setup juga pencahayaan agar model terlihat jelas. Kemudian klik output di menu properties di sebelah kiri. Kita atur FPS-nya terlebih dahulu untuk menentukan berapa frame yang digunakan dalam 1 detik. Di sini saya mengaturnya 30 frame agar hasilnya menjadi 2 detik karena total frame yang saya buat tadi adalah 60 frame. Pada bagian frame range, pastikan mulai atau start di frame awal kita atau 1 dan end frame di akhir frame kita atau frame 60. Kemudian pada bagian output, tentukan letak file render kita nanti, pilih file format sebagai movie atau video, kemudian pilih MP4 di bagian encoding. Setelah itu pilih menu render di pojok kiri atas, lalu pilih render animation, lalu tunggu sampai animation selesai di render dan disimpan di lokasi yang sudah ditentukan tadi.
Cukup sekian video presentasi saya mengenai pembuatan model 3D humanoid sampai dengan pembuatan animation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.